Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan sebelumnya, kita melihat pelangi perjanjian Allah sebagai tanda kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Namun hari ini, kita akan melihat sisi lain dari kisah Nuh, yaitu bahwa bahkan orang yang pernah dipakai Allah dengan luar biasa pun tetap bisa jatuh. Dan dari sana Allah mengajar kita tentang hidup dalam kekudusan setelah menerima kasih karunia-Nya. Mari kita baca Kejadian 9 ayat 20. Dan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Mari kita perhatikan beberapa hal. Pertama, hidup baru setelah anugerah menuntut tanggung jawab baru. Setelah air bah berlalu, Nuh dan keluarganya memulai hidup baru. Allah telah memberkati mereka dan meneguhkan perjanjiannya. Namun berkat selalu datang dengan tanggung jawab. Kehidupan yang baru bukan sekedar kesempatan untuk menikmati dunia, tetapi panggilan untuk hidup benar di hadapan Allah. Nuh yang dahulu dikenal karena imannya, kini digambarkan sebagai petani yang menanam kebun anggur. Tidak ada yang salah dengan bekerja atau mengelola alam. Justru itulah bagian dari mandat Allah. Namun dari kisah ini kita diingatkan bahwa bahkan dalam hal-hal biasa sekalipun, manusia dapat jatuh bila ia tidak berjaga-jaga. Kedua, Nuh yang pernah taat kini jatuh dalam kelalaian. Kejadian 9 ayat 21 mencatat, setelah ia minum anggur itu, mabuklah ia, dan ia telanjang di dalam kemahnya. Sungguh ironis, Nuh yang dulu diselamatkan dari dunia yang rusak, kini tergelincir oleh kelalaiannya sendiri. Ia mabuk dan kehilangan kendali. Inilah pengingat bagi kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, bahkan setelah mengalami kasih karunia besar. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Saudara, setelah masa-masa kemenangan rohani, seringkali muncul masa rawan, saat manusia mulai santai secara rohani dan kehilangan kewaspadaan. Kita perlu selalu hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan, bukan hanya pertobatan sekali untuk selamanya. Ketiga, dosa yang terbuka dan sikap anak-anak Nuh. Kisah ini juga menyingkapkan dua jenis hati. Ketika Ham melihat ayahnya telanjang, ia tidak menutupinya, melainkan mengejek dan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Namun Sem dan Yafet berjalan mundur sambil menutupi ayah mereka tanpa melihat auratnya. Tindakan ini menunjukkan rasa hormat dan kasih yang menutupi kelemahan, bukan mempermalukannya. Ini mengingatkan kita pada sifat Allah sendiri. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah menutupi ketelanjangan mereka dengan pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Kasih sejati tidak menutupi dosa untuk membenarkannya, tetapi menutupi dosa dengan pengampunan dan kasih karunia. Demikian pula dalam Kristus, Allah menutupi ketelanjangan rohani kita dengan jubah keselamatan. Rasul Petrus menulis, kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Saudara, ketika kita melihat kelemahan sesama pelayan Tuhan atau anggota keluarga rohani kita, marilah kita meniru Sem dan Yafet, bukan mempermalukan, tetapi menolong dengan kasih dan hormat.
keempat, dosa memiliki akibat, tetapi kasih Allah tidak berubah. Ketika Nuh sadar dari mabuknya, ia mengetahui apa yang dilakukan Ham dan mengucapkan kutuk kepada Kanaan, anak Ham. Ini bukanlah reaksi dendam, melainkan nubuatan tentang akibat moral dari perbuatan Ham. Dosa tidak berhenti pada diri sendiri. Dosa selalu menurunkan akibat bagi generasi berikutnya. Namun dalam semua itu, kasih setia Allah tetap tidak berubah. Meskipun manusia gagal, perjanjian Allah tetap berlaku. Kejatuhan Nuh tidak membatalkan janji Allah. Sama seperti kegagalan manusia tidak membatalkan karya penebusan Kristus. Allah tetap setia kepada perjanjiannya, sebab dasar perjanjian itu bukan kebaikan manusia, melainkan kesetiaan Allah sendiri. Rasul Paulus menulis, jika kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Kelima, hidup kudus sebagai tanda syukur atas kasih karunia. Kisah ini menegaskan bahwa kasih karunia bukan izin untuk hidup sembarangan, tetapi panggilan untuk hidup kudus. Setelah Allah menyelamatkan kita dari air bah dosa, Ia menghendaki kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Dia. Tuhan ingin kita menjaga diri, keluarga, dan pelayanan agar tetap murni di hadapan-Nya. Seperti Paulus menasihati, janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dalam tanggung jawab. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik bagi setiap bukti keselamatan sejati. Saudaraku, kisah Nuh mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah tidak menghapus panggilan untuk hidup kudus. Setelah menerima janji pelangi, Nuh dipanggil untuk hidup benar. Tetapi ketika ia gagal, Allah tetap setia. Demikian juga kita. Kasih Allah memulihkan, tetapi juga memanggil kita untuk hidup lebih berhati-hati dan lebih bersandar kepada Kristus setiap hari. Kasih karunia harus membawa kita bukan kepada kelalaian, melainkan kepada kerendahan hati dan kekudusan hidup. Di dalam Kristus, setiap kejatuhan dapat dipulihkan, tetapi janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kasih karunia-Mu yang lebih besar dari segala kegagalan kami. Engkau menegur agar kami sadar. Engkau mengampuni agar kami pulih. Dan Engkau memanggil kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Tolong kami agar tidak sombong dalam keberhasilan dan tidak menyerah dalam kegagalan, tetapi selalu bergantung pada kasih dan kuasa-Mu. Jadikan hidup kami cermin kasih karunia dan kekudusan-Mu di tengah dunia yang rusak ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kudus dan setia, kami berdoa.